Allah. Wala takunu kallati nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ketika kita melupakan Allah, sejatinya kita melupakan diri kita sendiri. Kita tidak sadar siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup sampai detik ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu, kesehatan itu, kesempatan itu. Apakah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang sudah Allah berikan ini. Bukankah di dalam Al-Quran Allah seringkali bersumpah atas nama waktu? Wal asri demi waktu, wal duha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, wal nahar demi waktu siang. Itu semua Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam bentuk sumpah, karena Allah ingin memastikan setiap hamba Allah yang beriman itu tidak menyia-nyiakan waktunya, kecuali mereka isi untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal kalau Allah segera memanggil kita. Hadirin sekalian, jemaah salat Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, Nabi pun juga mengingatkan kita tentang masalah ini. Dalam hadis riwayat yang lain, Nabi menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kedua kaki setiap hamba itu nanti di akhirat tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju akhirat kecuali mereka akan ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apa 4 hal itu para jamaah sekalian? Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa mereka habiskan. Kalau mungkin di antara kita ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan lebih. Coba kita cross-check kembali. Sejauh ini perjalanan kehidupan kita dari mulai lahir dari perut ibu kita masing-masing, kemudian beranjak menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, dan kemudian renta kembali kepada permulaan kejadian manusia. Dulu saat kita masih bayi, mungkin kita pakai pampers baru sekalian. Tapi sekarang juga kalau ada orang sudah sangat tua, kadang-kadang mereka juga pakai pampers sama dengan ketika kita bayi dulu yang kita dirawat dan dijaga oleh kedua orang tua kita masing-masing. Bukankah ini adalah satu kemudian sirkulasi kehidupan bagi manusia di dunia ini? Ada orang yang kemudian bahkan tidak sampai tua, tidak sampai rata, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian hal seperti ini menjadi perhatian khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan kita sejak kurang lebih 15 abad yang silam. An umrihi fima afna, yang pertama tentang umurnya, untuk apa umur kalian itu dihabiskan di masa-masa kehidupan di dunia. Kemudian Nabi menyatakan di dalam terusannya hadis, Nabi menyampaikan an syababi fima abla, tentang masa muda, ketika Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Saat kita muda dulu, kuat fisiknya. Apakah fisik ini kita pergunakan untuk ibadah atau hanya sekedar olahraga saja, kemudian kita sehat? Dan kesehatan itu tidak kita gunakan untuk memanfaatkan masa muda itu untuk kuat beribadah, kuat puasa Senin Kamis, kuat salat duha, kuat bangun malam untuk salat tahajud, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mempunyai anak remaja, kita harus perhatian bagaimana anak-anak kita yang remaja itu menghabiskan waktu mereka. Apakah mereka habiskan waktu mereka di jalan, nongkrong, cangkruan dan sebagainya. Kemudian kita biarkan, dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus tahu siapa teman anak-anak kita, kemana mereka bermain, apa aktivitas mereka di luar sana. Jangan sampai kita sebagai orang tua abai
dengan anak-anak kita, waliyadzubillah, bahkan ada di antara remaja saat ini sudah berani melakukan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak hanya tanggung jawab mereka, tapi juga tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW tentang harta yang kita dapatkan. Harta khusus hati, ada dua pertanyaan kata Nabi. Yang pertama, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan hartamu dan untuk apa kau belanjakan harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya halal, ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal tapi dibelanjakan untuk hal-hal yang haram, atau sebaliknya mendapatkan harta dengan cara yang haram digunakan untuk hal-hal yang baik. Dari hasil korupsi mereka umroh, mereka membangun masjid, mereka melakukan kebaikan, tapi hartanya dari sesuatu yang haram. Untuk itu kita perlu cross-check lagi para jamaah sekalian tentang harta yang sejauh ini kita dapatkan, tentang nilai-nilai kehalalannya. Dan nanti ada sekali lagi ada dua pertanyaan, dari mana kau dapatkan hartamu, bin aina iktasabahu, dan kemana kau belanjakan hartamu, wa fima anfaqahu. Yang sampai rezeki yang Allah kita bergunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, untuk foya-foya, untuk bersenang-senang sendiri tanpa memikirkan saudara-saudara kita yang lainnya mungkin jauh lebih membutuhkan daripada kita. Dan kemudian yang keempat, Nabi Muhammad menyampaikan wa madza amila bihi fima alima, tentang pengetahuan, tentang ilmu. Bagaimana pengetahuan kita itu bisa kita amalkan. Jangan hanya sekedar tahu kemudian kita tidak mau mengamalkannya. Jika kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, Allah akan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Atau jangan-jangan kita cuma belajar, cuma tahu halal haram aja, tapi nggak peduli tentang harta kita halal atau haram. Yang penting kita mau sukses sendiri, tidak memperdulikan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, termasuk ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah jemaah sekalian, Nabi Muhammad juga mengingatkan kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang usianya dipanjangkan oleh Allah, tapi mereka bisa memanfaatkan usia itu untuk berbuat amal soleh. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi tidak sejalan dengan nilai-nilai kehidupan. Mereka habiskan waktunya begitu saja. Sekali lagi, itulah di dalam banyak ayat Allah mengingatkan dengan kalimat-kalimat sumpah atas nama waktu, wal asri, wal duha, wal fajr, wal lail, wal nahar, dan seterusnya. Bukankah ini kemudian menjadi cambuk bagi kita sekalian agar kita lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Begitu jemaah sekalian rahimahullah, sekali lagi mari kita sambut 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan umur kita yang tersisa ini dengan lebih memperbanyak ibadah. Wabil khusus mereka yang sudah di atas usianya Nabi, di atas usia 63 tahun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Berarti kita yang lebih dari usia itu merupakan peringatan dari Allah supaya kita lebih mempersiapkan bekal. Kita lebih fokus dengan akhirat dan tidak terlalu fokus dengan dunia. Begitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sisa umur kita yang Allah berikan ini kita diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan kita manfaatkan itu untuk bekal kita berpulang di hadapan